Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas penerapan fungsi dalam bidang ekonomi. Fungsi di sini itu fungsi sederhana atau fungsi linear ya. Jadi di sini nggak saya jelaskan fungsi itu seperti apa karena saya rasa jurusan matematika sudah tahulah ya fungsi, apalagi fungsi linear. Fungsi linear berarti bentuknya apa? Fungsi linear itu bentuknya Y sama dengan benar-benar. Biasanya berbentuk Y sama dengan Y sama dengan AX plus B ya. Dengan X dan Y ini adalah variabel, A itu adalah koefisien, B adalah konstanta. Ini yang namanya fungsi linear. Jadi yang kita bahas di sini fungsinya adalah fungsi linear. Nah, penerapan dalam bidang ekonomi, fungsi ini ada yang namanya fungsi permintaan. Jadi ini tadi variabelnya ada dua ya, variabel Y dan X. Nah, di fungsi permintaan, variabelnya ada variabel harga dan variabel jumlah. Jadi ini yang sebagai variabel. Bentuknya, nah ini. Bentuknya adalah ini. Jadi kalau di fungsi linear matematika bentuknya adalah ini, Y sama dengan AX plus B. Kalau di bidang ekonomi itu Y sama dengan A min BP. Nah ini plus ini kan sembarang ya, boleh negatif. Kalau negatif kan artinya B-nya itu negatif gitu loh. Sama aja ya, ini bentuknya sama. Jadi Y itu adalah jumlah. Jadi Y itu adalah jumlah. P itu adalah harga. Y itu quantity, P itu price, harga. A dan B, ya B itu adalah koefisien dari P, A-nya itu adalah konstanta. Nah, ini bisa dirubah menjadi bentuk ini. Tahu kan ya asalnya? Di ini kita ubah menjadi A sama dengan bukan. Bentuknya menjadi ini ya, BP sama dengan A min Y. Nah, P-nya sama dengan A per B min 1 per B Y. Nah, ini kan asalnya dari sini. Ya. Sampai sini paham? Jadi fungsi permintaan itu adalah ini, Y itu jumlah sama dengan A min B, P. Nah, A dan B ini kita bahas di bawah nanti ya. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Langsung aja ke bawah. Kurva fungsi permintaan seperti ini. Jadi bentuk ini kalau kita gambarkan di bidang kartesius kan ini ya. Jadi P-nya itu adalah A per B, garis ini Y sama dengan A min BP. Itu kalau kita gambarkan di bidang kartesius seperti ini. Oke, maaf ya. Jadi tadi sampai sini fungsi permintaan ini kalau kita gambarkan di dalam bidang kartesius itu akan seperti ini. Jadi kalau sudah diketahui fungsi permintaannya seperti apa,
nanti Q-nya itu kita nolkan, maka akan ketemu perpotongan garis ini kan garis kurva dari persamaan Q sama dengan A min B. Nah, untuk mencari ini ya ini A per B titik potong di sumbu Q-nya itu A. Jadi biasanya yang vertikal ini adalah sumbu P atau sumbu harga, yang horizontal ini adalah sumbu Q atau sumbu jumlah ya. Jadi sebetulnya ini nggak paten sih, bisa P-nya di sini, Q-nya di sini, tapi biasanya yang paling sering digunakan yang horizontal itu adalah harga dan yang vertikal itu adalah harga, yang horizontal adalah jumlah, gitu ya. Nanti ada contoh soalnya. Terus kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di persamaan di fungsi permintaan, koefisien Q dan P itu kan beda ya, beda tanda. Artinya di Q itu adalah dia positif, di sini negatif. Ya kan? Di sini positif, di sini negatif. Artinya apa? Antara harga dan juga jumlah dalam fungsi permintaan itu berbalik. Jadi sesuai dengan hukum permintaan, bentar. Nah, di sini sesuai dengan hukum permintaan, ini hukum permintaan bahwa jika harga naik, maka jumlah yang diminta akan turun. Nah, ini kan berkebalikan ya. Dan apabila harganya turun, maka jumlah yang diminta akan naik. Nah, ini yang dimaksud di persamaan di fungsi permintaan tadi kan, tanda Q dan P-nya itu kan berbeda. Oke, itu untuk fungsi permintaan. Selanjutnya untuk fungsi penawaran. Fungsi penawaran sama ya variabelnya antara harga dan jumlah P dan Q. Cuman bentuk fungsinya yang berbeda, sedikit berbeda. Bedanya hanya beda tanda aja ya. Nah, Q sama dengan min A plus BP. Ini adalah fungsi penawaran. Ya, fungsi penawarannya. Nah, kalau kita lihat ini ya, atau ini sama aja caranya seperti yang tadi. Jadi kalau ini kita lihat koefisien Q dan P sama-sama positif. Artinya apa? Artinya sesuai hukum penawaran. Sesuai hukum penawaran berarti pergerakannya sama. Artinya kalau harganya naik, maka jumlah yang ditawarkan juga naik atau bertambah. Apabila harganya turun, maka jumlah yang ditawarkan akan turun juga. Jadi itu hukum penawarannya ya. Tadi bentuk persamaannya Q sama dengan min A plus BP. Nah, di sini kan sama-sama positif. Jadi kalau harganya naik, maka harganya kuantitinya, jumlahnya juga naik. Ya. Nah, ini ya misalnya dari sini. Kalau harganya naik, berarti kan semakin ke sana. Maka kalau kita tarik garis, nah ketemu kurvanya sini, maka nah ini juga naik. Jumlahnya yang ditawarkan juga naik. Jadi kurvanya seperti ini. Beda dengan yang kurva permintaan tadi. Kalau kurva permintaan tadi, kalau harganya naik, maka jumlah yang diminta turun ya. Jadi misalnya di sini awalnya
harganya di sini. Ini kita tarik ke sini. Nah, jumlahnya di sini ya. Kalau harganya naik, misalnya jadi di sini, berarti kan ini naik, harganya naik, maka jumlah yang diminta ternyata turun ke sini. Ya, sebaliknya kalau harganya turun, misalnya ke sini turun harganya, maka jumlah yang diminta itu naik. Jadi di sini. Gitu ya perbedaannya antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Oke, selanjutnya kita ke contoh soalnya. Nah, misalnya contoh fungsi permintaan. Jika diketahui fungsi permintaannya adalah ini, X sama dengan 4 per min 2P. Buatlah kurva permintaan. Nah, berarti kita harus mencari titik potongnya di sumbu P dan di sumbu X. Jadi kita masukkan X-nya itu 0, maka akan ketemu P-nya 2. Berarti P-nya ada di sini, X-nya 0. Jadi ini koordinat 0,2. Lalu jika misalkan P-nya 0, maka akan ketemu X-nya adalah 4. Jadi di sini adalah 4. Di sini 4. Di sini 0. Jadi ini koordinat 4,0. Nah, kita tarik garis. Nah, inilah kurva fungsi permintaan dengan bersamaan X sama dengan 4 min 2P. Ini XD ya, artinya XD itu X quantity demand. Demand itu kan permintaan. Nanti kalau ada persamaan yang menyatakan dia QS sama dengan apa? Nah, QS ini adalah supply, quantity supply. Supply itu adalah penawaran ya. Jadi ini HID itu demand sama aja ya. Oke, selanjutnya untuk contoh yang fungsi penawaran. Nah, ini jika diketahui fungsinya adalah X sama dengan min 10 plus 10P. Buatlah kurva penawaran dan jika berdasarkan fungsi ini, maka tentukan jumlah penawaran barang Y jika harga barangnya adalah Rp1.000. Oke, kita bikin kurva dulu. Sama seperti yang tadi, kita misalkan X-nya adalah 0, maka akan ketemu P-nya itu 1. Artinya di titik potong di sumbu P itu di koordinat 1 atau di 0,1. Dan jika P-nya 0, maka ketemu X-nya adalah min 10. Oke, maaf gambarnya malah di bawah ya. Nah, ini tadi ketemu P-nya adalah 1. Jadi di sini adalah titik potong ini kurva X sama dengan ini. Titik potong di sumbu P-nya adalah 0,1 dan titik potong di sumbu X-nya adalah min 10,0. Ini kurva dari fungsi permintaan itu tersebut ya. Nah, lalu mencari jumlah yang ditawarkan jika harga barang tersebut adalah 1.000. Nah, harga itu adalah P ya. Jadi tinggal kita masukkan ke persamaan fungsi penawaran itu. P-nya kita ganti dengan 1.000, maka ketemu X-nya adalah 9.990. Jadi jumlah barang Y yang ditawarkan dengan harga 1.000 adalah 9.990 unit gitu. Nah, udah mungkin sampai sini saja pertemuan hari ini. Ini masih kita bahas fungsi yang sederhana untuk bidang ekonomi, yaitu fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Mungkin jika ada yang masih belum paham, silahkan share di grup atau mungkin bisa japri ke saya ya. Sekian dulu video hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.